Nah, ini terbaca nggak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Perasaan tempoh hari sudah juga ini ya. 3. Sudah pernah dibuat ini? Belum? Soal-soal ini. Belum pernah, Pak. Oke, kita mulai ya. Ini yang jawab saya catat nih. Oke, nomor 1 ya. Coba baca dulu nomor 1. Apa jasa HETS dalam bidang telekomunikasi? Nah, coba diingat-ingat. Emang nggak spesifik saya sebutkan waktu itu, tapi dari apa pelajaran kita dapat apa itu dari si HETS? Oke, siapa yang bisa jawab? Nomor 1. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Atau Rahman, Pak. Atau Ya, tapi mohon maaf kalau salah ya, Pak. nggak apa-apa. Ini kan kita latihan. Untuk Kalau pertanyaan dijawab, satu. kalau jawabannya bagus malah bisa nambah nilai kan. Ya, Pak. Oke, silakan atau Ya, pertanyaannya apa jasa HETS dalam bidang telekomunikasi? Kalau yang saya tahu sih, mungkin membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik, Pak, gitu. membuktikan kurang Keberadaan tepat, gelombang. kurang tepat. Gelombang tepat. Oke, Pak. Coba itu heads dipakai apa itu sebagai apa? Satuan apa? Frekuensi bukan, Pak? Ya, satuan frekuensi. Jadi jasa dia itu bisa nggak kamu ini kan uraikan sedikit? Jadi beliau itu ahli fisika yang menemukan satuan pengukuran frekuensi. Iya, satuan pengukuran itu. Kalau enggak, kita nggak bisa bekerja apa-apa ya. Betul, Pak. Ini siapa namanya? Ismi, Bapak. Ya, Ismi ya. Ya, bagus kamu belajar. Oke, nomor 1 sudah kejawab. Yang lain gimana? Ada pendapat atau gimana? Atau mengatakan iya juga benar gitu loh. Ya, Iya, Pak. ya benar ya. Pendapat Ismi tadi ya. Oke, kita lanjut. Sebutkan apa saja perbedaan gelombang elektromagnet dan gelombang suara. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Siapa ini? Rencani. Renkani. Kalau eh, perbedaan gelombang elektromagnetik dan gelombang suara ini memiliki perbedaan yang mendasar, yakni gelombang elektromagnetik adalah rambatan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat, seperti gelombang radio, sinar X, dan sinar ultraviolet. Sementara untuk gelombang suara ini adalah rambatan gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat, contohnya seperti udara, air, atau benda padat. Gitu, Pak. Ya, betul. Ya, itu betul. Tapi ada apa kata-kata yang lebih betul lagi gitu. Lebih tepat lagi. Oke, siapa Baik, yang mau Izin menjawab, Pak. nambahin? Ya, Saya, Pak, izin menjawab. ya siapa yang namanya? Atau Pak lagi. Atau lagi ya. Oke, Ya. atau silakan. Sama mungkin agak-agak mirip, cuma kalau yang Iya, gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang kosong dan berbagai media seperti air, udara, logam. Nah, sedangkan kalau gelombang
suara memerlukan media perambatan seperti air, udara, dan logam. Kemudian perbedaan lainnya di kecepatan rambatnya, Pak. Kalau misalkan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik itu sekitar di ruang kosong sekitar 300.000 kilometer per second. Sedangkan untuk kecepatan gelombang rambat suara itu sekitar 343 meter per second. Oh ya. Oke, bagus Atok. Ditambahin sehingga lengkap ya. Oke. Ada pertanyaan yang sedikit nyeleweng dari ini. Kalau manusia nyelam dalam air, gitu, bisa dengar suara nggak? Suara dari luar gitu, yang di luar air. Bisa, Pak, sepertinya. Udah pernah nyoba? Kalau berenang gimana gitu? Jadi ada media rambatnya kan, air itu kan. Ya, tapi telinga kita tidak bisa dengar itu dalam itu. Ya, ini bukan pertanyaan tapi tambahan supaya pengetahuan umum. Nah, manusia berusaha ingin mendengar apa yang terjadi di luar. Atau pengen dengar musik. Bisa nggak manusia dengar musik di dalam air? Tidak. Tidak bisa, Tidak. Pak. Tidak Ya, bisa. tidak. Ya, tapi manusia berusaha terus sehingga dibuatlah transducer. Ya, transducer saya sebutkan ini. Ya, yang menjadi media sehingga kita bisa tetap mendengar. Misalnya ada sambil berenang, kita dengar musik, gitu. Tahu nggak apa itu? Jadi untuk entertain ya di dalam kolam renang yang mewah-mewah gitu ya. Di sekitar dinding itu dipasangi loudspeaker. Loudspeaker yang transducernya kristal. Semacam apa ya? Sejenis kaca gitu ya. Nah, di situ dibuat speaker sehingga kristal itu dengan air itu menyatu sehingga gelombang suara itu merambat masuk ikut ke air itu sehingga orang yang berenang bisa dengar gitu. Itu dijual ada speaker-speaker itu. Gitu loh. Ya, itu pengetahuan umum. Saya dulu juga nggak tahu, belakangan saya tahu dari teman-teman juga di buku-buku nggak pernah dituliskan. Oke, yang ketiga ya kita ya. Saya Pak. Siapa? Atok lagi. Arlansyah. Ar, Arlansyah Pak. Arlansa. Izin ya Pak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan polarisasi gelombang elektromagnetik? Polarisasi adalah sebuah fenomena yang terkait dengan sifat gelombang elektromagnetik yang melibatkan cahaya, radiasi, atau magnet yang bergerak ke arah tertentu. Sekian Pak, terima kasih. Elektromagnetik itu disebut elektromagnetik. Jadi ada elektronya, ada magnetiknya. Nah, polarisasi itu terkait dengan itu. Jadi yang Alan Shah katakan tadi kurang tepat. Coba cari yang lebih tepat apa. Sifat radiasi elektromagnetik tertentu di mana arah dan besarnya medan listrik yang bergetar terkait dengan cara tertentu gitu Pak. Ya, apa cara tertentu itu apa? Sebutkan. Polarisasi itu polar itu artinya kutub. Pengkutuban gelombang elektromagnetik. Oke, Alan Shah, coba
ini dulu diskusi dengan teman-temannya. Oh ini Pak, mungkin Pak, nih Pak. Mm-mm. Polarisasi adalah konsep yang berasal dari sains dan melibatkan cahaya, sama aja. Sama aja Pak. Pak, Pak, Ya, Gaskan Pi. ini bukan Pak. Polarisasi atau pengutupan adalah sifat yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dari osilasi. Dalam gelombang transversal, arah sambat atau osilasi tegak lurus terhadap arah gerak gelombang. Contohnya, yaitu sederhana, gelombang transversal terpolarisasi adalah getaran yang bergerak di sepanjang tali yang tegang. oh enggak. Ini ada hubungannya dengan elektromagnetik. Elektromagnetik. Nah, itu apa artinya? Elektromagnetik itu ada dua gelombang. Bukan dua gelombang, ada dua komponen di situ. Ya, medan E dan medan H. Nah, coba, sudah ingat belum? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Eh, Polarisasi gelombang elektromagnetik adalah fenomena di mana medan listrik dan medan magnet gelombang berosilasi dalam arah tertentu. Seperti itu, Pak. Ada kata-kata yang kurang. Saling tegak lurus. E dan H itu saling tegak lurus dan merambat ke arah tertentu. Gitu loh. Jadi yang disebut polarisasi itu adalah polarnya itu. Polarnya itu medan E dan medan H. Itu loh. Ada tuh gambarnya, saya gambarkan di kuliah. Ya. Nah, medan itu bisa merambat linier, bisa berputar-putar, ya terserah. Tergantung pembuatannya. Apa bikinnya mau berputar apa enggak. Ya, itu. Jadi medan E dan medan H. Jadi bisa dirambatkan di medan E, bisa dirambatkan dengan medan H. Jadi E saja atau H saja. Oke, ngerti nggak maksudnya? Coba, udah ngerti belum? Coba cari di ini di catatan kalian itu. Medan E, medan H itu polarisasi gelombang elektromagnetik. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Tentukan berapa panjang gelombang dari frekuensi yang dipakai suatu alat telekomunikasi yang bekerja pada frekuensi 150 MHz. Oke, siapa? Ayo, ini gampang. Izin menjawab, Pak. Nah, siapa ini? Atau Atok. Atok lagi. Ayo, Atok. Nggak apa-apa. 2 meter, Pak, jawabannya. Betul tidak? Betul. Kamu hafal sudah ya? Ini kan saya contohkan di kelas kan. Ya? Frekuensi 150 MHz itu 2 meter. Coba yang belum percaya hitung deh. Atau ikut ini amatir radio. Hafal ini 150 langsung 2 meter. Karena ada istilah grup yang pakai istilah 2 meteran. Yuk kita main di 2 meteran. Nah, artinya kita menggunakan frekuensi 150 MHz itu untuk saling ngobrol, berkomunikasi. Ya, itu.
Jadi 300.000 dibagi 150 MHz. Dapat hasilnya itu 2 meter. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, ini minta digambarkan diagram blok dari suatu sistem komunikasi. Sebutkan aja bloknya apa aja. Ya, gitu. Tidak usah digambar. Oke, siapa yang ingat? Atau di depan ininya ada catatan? Ya, siapa yang bisa jawab? Ini kuliah yang pertama ini loh, diagram blok sistem komunikasi. Dari depan apa, kemudian terus sampai dipancarkan, kemudian diterima. Saya Pak, Ya, ayo, siapa ini? Rencani. Ya, Rencani, oke. Ayo lagi. Sebutin aja ya Pak, apa perlu Iya, jelasin juga kegunaannya? sebutin aja dulu. Yang pertama itu ada sumber informasi. Yang Ya, kedua itu transducer input. Yang ketiga itu source encoder. Yang keempat itu kanal encoder. Yang kelima modulator analog. Yang keenam media transmisi. Yang ketujuh penerima. Yang kedelapan demodulator analog. Dan yang kesembilan silk. itu. Jadi kalau ada kata-kata analog, jadi di depannya nggak boleh ada encoder. Encoder itu khusus kalau pakai digital. Itu loh. Ya. Oke, Oke, Bapak. ini betul Rencani. Nah, kamu hafal artinya bagus. Nanti kalau kerja praktek kan diuraikan itu kamu mesti nangkep kata-katanya itu. Oh, bisa membayangkan dia ngomong tuh, oh ini bagian-bagiannya gitu loh. Kalau kita tidak tahu itu, wah, rugi banget gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Yang lain mau bertanya apa gimana? Nah ini rada bingung sedikit. Ada 3 cara orang berkomunikasi. Sebutkan dan beri keterangan. 3 cara. Apa ya waktu di kuliah saya uraikan. Ayo, siapa yang bisa? Izin tanya Pak, Ya, 3 cara itu menggunakan alat atau secara kayak biasa aja Pak, komunikasi tanpa tambahan alat, bantuan alat gitu Pak, yang dimaksud pertanyaannya. bukan tambahan alat. Memang alatnya harus itu. Baik, sekalian izin jawab Pak. Ya, Eh, Kalau menurut saya mungkin pertama komunikasi lisan, ngomong secara biasa seperti ini. Kemudian non verbal itu biasanya kalau misalkan pakai bahasa tubuh atau bahasa isyarat gitu. syarat. Ya, Kemudian oke. tertulis ya mungkin kayak by text via WA atau email seperti itu. Iya, oke. Kamu. Siapa ini tadi? Atau lagi Pak, Daftar lagi. Oke, yang berikutnya. Berilah keterangan media transmisi. Apa saja yang dipergunakan orang untuk berkomunikasi. Nah, apa saja? Oke. Oke, siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, media transmisinya ya. Ini sama Eh, siapa tadi? Rencani Pak. Insani. Ya, Oke. Yang pertama itu media transmisinya itu ada ini Pak, gelombang radio AM, gelombang radio FM, terus
ada juga fiber optik, terus ada wireless buat yang media nirkabel gitu, terus ada satelit, terus ada apa lagi ya? Bentar Pak. Terus satu lagi itu ada, itu aja sih Pak yang tahu. Oke, nggak apa-apa. Cuma Kan tahu itu. ditanyanya 3 kan. Ya. Nomor 1 apa? Kabel. Zaman dulu orang cuma bisa telepon-teleponan atau pakai kode kan, pakai kabel. Pernah baca cerita apa ya? Pokoknya di Amerika sana, ya kan, antara stasiun keretanya itu dihubungkan dengan kabel. Kabel itu dimuat di tegangan, kemudian ada kumparan magnet untuk ngirim berita pakai kode Morse. Kan? Jadi antara stasiun ke stasiun itu semacam ada pos berita gitu loh. Orang-orang yang perlu berita, dia turun, dia tanya ke situ, bayar berapa sen, nanti dia dapat kopinya gitu loh. Jadi kabel satu. Di ini juga ada di apa? Kuliah awal yang di blok-blok sistem apa komunikasi itu kan, dari suara pakai mikrofon, kemudian pakai data, kemudian ada pakai gambar, ya kan? Gitu. Ya, ini saya minta 3, sudah banyak kan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan di situ? Cukup Pak, tidak ada. Ya, jadi awal-awalnya kan pakai kode kan. Kemudian baru muncul suara kan. Yang sekarang udah lebih canggih lagi pakai gambar. Gitu ya. Itu masing-masing ada transducernya. Nah, uraikan cara kerja salah satu transducer yang mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Nah, apa itu? Apa itu dulu? Gelombang suara jadi listrik. Mikrofon, Pak? Ya, mikrofon nih. Itu. Ini siapa ini? Atok lagi. Iya, Pak. Suaranya. Oke, nggak apa-apa. Bagus kamu Atok belajar benar-benar. Nanti jadi ahli telekomunikasi. Amin, Pak. Iyalah, cita-cita boleh kan Mas. Itu kamu kan lanjut belajar terus. Uraikan apa yang dimaksud dengan modulasi. Saya Nah, ayo siapa ini? Tani lagi? Ismi, Pak. Ismi, ayo Ismi. Nah, ini. Jadi, modulasi adalah proses pengiriman sinyal informasi di mana terjadi proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal karier. Ya. Modulasi juga apa sih? Perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang bisa membawa informasi. Begitu ya, Pak? Yang membawa 3 parameter kuncinya. Apa itu? Amplitudo, fase, dan frekuensi. Oh, ya, modulasinya ya itu. Ya, itu masih analog ya, amplitude modulation AM, kemudian FM dan PM, ya 3 itu.
Oke, bagus. Kamu hafal bisa. Kemudian nomor 10, gambarkanlah proses penumpangan gelombang suara ke amplitudo gelombang pembawa. Nah, ini menggambarkannya gimana itu? Bisa nggak diomongkan? Ya, seperti gambaran yang saya berikan di papan tulis itu kan waktu itu. Bisa diomongkan nggak? Mestinya bisa ya. Itu ya. Coba nomor 10 siapa yang bisa? Yang lain mana ini? 3 orang gimana? Rengkani, Ahtok, Ismi. Yang lain mana nih? Ayo, mesti meyakinkan bisa jawab. Coba dari gambar yang pernah saya berikan atau ya dari gambar ini waktu di kelas saya terangkan gimana. Bisa nggak membayangkan numpangkan yang mana, kemana, atau Saya hasilnya? Pak, saya Pak. Ya, Tapi ya. kalau salah nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau Nggak salah apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah sekarang, jangan salah nanti waktu ujian. Kalau nggak salah tuh dalam modulasi amplitudo, yang pertama itu sinyal informasi berupa gelombang sinus itu dikirimkan ke amplitudo gelombang sinus pembawa. Terus setelah itu perubahan amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Terus habis itu modulasi baru dapat digunakan untuk mengirimkan informasi berupa sinyal analog atau digital, Pak. Nah, saya jadi bingung kan, tambahannya banyak. Ada analog dan digital ya. Memang digital bisa juga model AM itu ya. Gitu. Itu nanti belajar digital. Kita ini dulu, yang AM dulu ya. Amplitude modulation. Jadi ada gelombang suara, kemudian ada gelombang pembawa, di mana gelombang suara ditumpangkan ke amplitudo gelombang pembawa, ya, kemudian dikirim. Betul lah. Jadi di situ ada proses penumpangan informasi ke gelombang pembawa. Itu ya. Jadi betul juga tadi. Coba kita lanjut ya. Tadi nomor berapa? 10. Iya, Pak, tadi nomor 10. Gambarkanlah proses penumpangan gelombang suara ke frekuensi gelombang pembawa. Nah, sama dengan 10 tadi, tapi ini ditumpangkan di frekuensi. Kalau yang tadi, yang nomor 10, ditumpangkan ke amplitudo. Ya, ingat kata-katanya. Jadi tidak usah panjang-panjang ceritain, enggak. Sebut aja proses penumpangan gelombang suara ke frekuensi gelombang pembawa itu, jadi informasinya ditumpangkan di frekuensi. Kalau yang amplitudo tadi itu proses penumpangan informasi atau suara ke amplitudo. Ya, itu saja. Oke, kita lanjut ya. Oke, soal ini udah yang lain-lain ngerti ya. Yang lain kemana ini? Bapak Dengar apa? maaf. Dengar apa enggak? Ngedengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar.
Oke, kita lanjut ya. Ke FM juga sama ya. Nah, nomor 12. Siaran radio antar benua biasanya menggunakan frekuensi HF. Sebutkanlah batas-batas frekuensi tersebut dan apa kelebihannya. Nah, itu batas frekuensinya dulu. Oke, siapa yang ingat? Frekuensi HF itu berapa sampai berapa? HF itu high frekuensi ya. Itu kalau kamu lihat di Google juga langsung tahu. Dari 3 MHz sampai 30 MHz, Pak. Ya, betul. Nah, kemudian kenapa dia bisa itu antar benua? Khusus di frekuensi itu loh, HF itu. Apa istimewanya frekuensi itu? Ada, itu sering saya ceritakan. Karena dipantulkan di lapisan ionosfer, Pak. Iya, dipantulkan oleh ionosfer. Ya. Pantulannya itu bisa bukan sekali, tapi beberapa kali. Jadi dari bumi ini kirim kan. Jadi diinikan dengan sudut tertentu misalnya. Ambillah yang mempunyai sudut ya. Ditembakkan ke angkasa, kemudian kena ke lapisan ionosfer, oleh lapisan ionosfer dipantulkan kembali ke bumi, kemudian dari bumi mantul lagi ke angkasa lagi, kena lapisan ionosfer lagi. Nah, itu adalah cara merambatnya sehingga dia bisa jauh. Ya. Dengan daya yang kecil, 100 watt, sudah bisa sampai benua Amerika. Itu ya. Keistimewaannya itu. Udah. Nah, ini nomor 13. Pemancaran gelombang radio ke penerima kadang-kadang mengalami gangguan. Uraikan gangguan seperti apa saja. Bentar nih, kalian baca dulu. Saya break dulu sebentar, saya mau ambil minum. Pemancaran gelombang radio ke penerima kadang-kadang mengalami gangguan. Uraikan gangguan tersebut dan apa kelebihan. Apa kelebihannya? Oh, ini bukan salah nomor 12. Nomor 13 kita ya, pemancaran gelombang radio ke penerima kadang-kadang mengalami gangguan. Uraikan gangguan seperti apa saja. Nah, siapa yang zaman sekarang kalian nggak mendengar radio? Ini AM lagi ya. Petir, Coba siapa yang bisa? petir Atau bukan Pak. kenapa? Petir ya, salah satu petir ya. Ini sama siapa nih jawab tadi? Ismi Pak. Ismi. Ya, petir ya salah satu. Sebetulnya ada banyak kan. Apalagi coba kira-kira. Ayo Ismi. Saluran listrik, Saluran listrik. Ngapain saluran listrik itu? soalnya eh karena menghasilkan, karena dapat mengganggu perangkat elektronik di sekitar. Kayak radio juga bisa keganggu gak sih Pak? Kalau zaman sekarang. Dia keganggu. Kalau listriknya itu kamu on off kan? Dia kan ada bunga api itu. Iya.
Nah, bunga api itu itu pancaran gelombang elektromagnetik kan. Kan listrik merambat itu ada medan E, elektrik kan listrik. Tapi waktu dia berjalan itu ada juga medan H-nya ngikuti. Gitu. Contohnya kalau kamu punya kompas kan, kompas itu kalau ada magnet, dia akan bergerak kan. Jarumnya itu bergerak, keganggu. Nah, atau sebaliknya, jangan naruh kompas di dekat benda-benda logam. Penunjukannya bakal tidak tepat. Karena logam itu bisa menginduksi medan magnet. Nah, listrik juga medan E ada medan H-nya kan. Medan H-nya itu bisa mengganggu. Jadi kalau kamu punya kompas, taruh di dekat saluran listrik. Pada waktu meng-on-kan, jarum kompasnya akan bergerak. Itu artinya ada medan magnet. Itu mengganggu kompas. Ya. Jadi medan benda-benda yang mengeluarkan medan elektromagnetik berupa gangguan medan H. Misalnya orang ngelas listrik itu kan, ada bunga apinya itu kan, ya. Nah itu gangguan medan H. Gitu. Jadi kalau kamu bawa radio ke dekat orang lagi ngelas, radio kamu akan berisik bunyinya. Gitu. Semua fungsi-fungsi digital juga mengganggu. Misalnya ini komputer kita ini. Selama kita berkomunikasi, ini terhubung kita ini, di dalam itu bergerak fungsi-fungsi digital kan. Fungsi digital itu tajam-tajam. Ya, ujungnya tajam-tajam kan. Nah itu mengakibatkan medan elektromagnetik. Jadi kalau kamu punya radio, ya radio pocket size atau apa itu kecil, taruh sebelah ini komputer kamu. Pasti keganggu. Kamu lagi kerja dengan komputer, keluar deh gitu. Orang las listrik itu ganggu. Motor-motor bakar itu yang combustion engine ya, motor bike, ya, sepeda motor itu mengeluarkan pancaran ini, businya itu mancarkan bunga api kan. Yang cowok suka bongkar-bongkar motor kan bisa tahu tuh. Ada bunga api. Bunga api itu mancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi mesti ditutup businya itu. Kalau terbuka, mancarkan dia. Banyak hal. Misal mesin-mesin bor listrik. Pada waktu kamu ngebor, dihidupkan, kamu lihat di celah-celah pendinginnya itu. Ada bunga-bunga api. Ya, nah, itulah yang mengganggu. Ya, banyak hal. Dulu lab kita di ini, kampus Grogol ini, lab kita di lantai 2. Di bawahnya itu bengkel mesin. Tiap kali mereka bekerja, ngelas segala macam itu, kan ada praktikum las. Itu. Wah, udah keganggu semua. Gelombang-gelombang itu yang di dalam gambaran di layar osiloskop kita itu keganggu semua. Jadi kita harus cari jam di mana mereka tidak ngelas. Gitu. Oke, ngerti itu gangguan elektromagnetik namanya.
Tadi nomor berapa? Nomor 13 tadi kan. Gangguan seperti apa? Ya, gangguan medan elektromagnetik pastinya. Ya. Itu ada pelajarannya sendiri kok. Satu buku. Banyak ya. Nah, ini nomor 14 kita. Uraikan apa yang dimaksud dengan indeks modulasi dan overmodulasi. Gimana itu? Yang overmodulasi. Izin jawab. Siapa ini? Siti Umairoh. Oh, Siti Umairoh itu ya. Ya. Ya, untuk apa yang dimaksud indeks modulasi itu adalah besaran yang digunakan untuk mengukur tingkat modulasi dalam sistem komunikasi radio. Nah, sedangkan overmodulasinya itu adalah kondisi di mana indeks modulasi itu melebihi 1. Pada kondisi ini amplitudo sinyal termodulasi melebihi amplitudo gelombang pembawa sehingga menyebabkan distorsi pada sinyal. Oh ya, betul. Betul sekali. Ya. Jadi kalau dia lebih dari 1, artinya perbandingan gambar, pasti hasilnya peang-peang. Ya. Potong kepotong kepalanya itu. Itu artinya lebih dari 100% atau 1. 100% itu 100/100 kan. Kalau 1 lebih besar, dapatnya tidak 1 dong. Ya. Nah, itulah yang disebut overmodulasi. Ya. Oke, bagus. Nomor 15. Sebutkan macam-macam cara pengiriman gelombang radio dengan cara AM tersebut. Nah, apa itu? Ini AM lebih dalam lagi, ya, digali lebih dalam lagi. Jadi ada bagian dari AM yang bisa dipakai. Sudah bayangkan? Ada dilihat dari frekuensi, ada carrier, gelombang pembawa kan, di tengah kan. Kemudian ada frekuensi lain di sampingnya, ya, yang disebut sideband. Sideband ini ada 2, upper sideband dan lower sideband. Nah, ada orang pakai untuk ini kan jelas carrier dan sideband 1 dipotong, tinggal 1 sideband lagi. Nah, orang pakai komunikasi menggunakan sideband itu karena sempit, sehingga jaraknya lebih jauh bisa. Itu menghemat frekuensi juga. Itu namanya single sideband, ya kan? Single sideband itu ada 2, yang rendah dan yang tinggi, lower sideband dan upper sideband. Itu ya. Jadi orang bisa pakai 1 sideband saja. Nah, istilah radio ini disebut SSB, single sideband. Nah, tentu kalau pakai radio biasa, AM biasa, suaranya itu apa ya? Nggak jelas gitu, kayak suara bebek ngomong. Ada bebek ngomong. Itu suaranya. Kalau kita mengistilahkan kayak suara bebek gitu. Nah, caranya supaya muncul sideband berikutnya, sinyal itu harus ditabrak dengan sinyal lain sehingga pecah dia. Nah, jadi kalau ada radio 1, kita nerima itu, cepat ambil radio 1 lagi,
cari sampai sinyal itu nabrak sinyal itu. Nah, sinyal itu akan terpecah, mulai kita dengar suaranya apa orang itu ngomong. Itu cara mudahnya. Kalau di alatnya, radionya ada benar sinyal yang dihidupkan buat membuat kita bisa mendengar single sideband itu di salah satu sideband, di upper sideband atau lower sideband. Oke ya. Nah ini mungkin belum ini ke kamu karena kita nggak ada praktikum. Oke. Bagus yang jawab tadi ya. Diingat-ingat itu keterangan saya itu tambahannya itu. Oke, ada siapa lagi yang pengen nanya atau berpikir sedikit lain gitu? Bisa bertanya mengenai apa? Dua cara pengiriman gelombang radio dengan AM tersebut. Jadi bisa single sideband, ada lagi yang dipakai vestigial sideband, vestigial, V ya, vestigial sideband. Nah, bagi yang pengen tahu, cari aja di Google vestigial sideband. Nah, kalau dulu vestigial sideband itu dipakai untuk televisi, pengiriman gambar bergerak. Dia perlu bandwidth yang lebar. Jadi ditumpangkan cara AM, tapi dipakai frekuensi yang lebaran. Gitu. TV zaman dulu, sekarang TV udah digital kan, nggak seperti dulu lagi. Ya masih ada TV analog itu. Yang TV digital, tidak banyak dosen yang tahu, karena semuanya digital. Dan tingkat sistem komunikasi digital itu yang canggih-canggih gitu. Tidak banyak dosen yang tahu. Saya yakin di sini belum ada dosennya di Trisakti Kampus Global dan Untar. Kalau dulu cuma saya yang ada. Ya. Saya juga belajar dari orang lain. Ada apa? CEO perusahaan jual alat-alat TV digital yang dipasarkan di Indonesia. Makanya kita berani melatih teknisi-teknisi operator televisi di Jakarta ini. Jadi Indosiar, SCTV ya sama, Metro TV, banyak lagi ya, SCTV, Metro TV, RCTI, ya, gitu. Kalau RCTI itu dari awal berdirinya anak Trisakti semua itu. Direkturnya Trisakti juga, alumni Trisakti. Itu yang zaman dulu sejak Soeharto jatuh kan, TV itu jadi diduduki oleh anaknya Soeharto. Memang yang mendirikan anaknya Soeharto, si Bambang itu kan. Nah, 5 orang dari Trisakti diambil, dikirim ke Jerman sama ke Amerika untuk belajar tentang TV itu. Nah, berdirilah RCTI. Nah, begitu Soeharto jatuh, itu juga bubar. Terus direkturnya juga mengundurkan diri. Muncullah TV-TV lain. Jadi diizinkan TV lain boleh. Kalau enggak, di Indonesia ini cuma ada 2 TV. TVRI dan RCTI. Itu zaman Soeharto.
Soeharto jatuh ya muncul TV-TV lain jadi banyak sekali, ada Metro TV, ada Indosiar, ada SCTV gitu. Jadi kalau kamu mau lihat suasana trainingnya, foto-fotonya, lihat di Google. Ketik nama saya, Sakti, Anywave, ANY Wave, Anywave, training. Jadi harus ada nama saya, ada nama Trisakti, ada nama perusahaannya Anywave. Itu pabrik dari Amerika, ada bulenya di situ ikut bantu kita ngajar. Itu, ada foto-fotonya, ya. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi gambar TV itu menggunakan AM gambarnya itu. Ya. Oke, nanti cara kerjanya kalau mau mendetail, saya bisa nerangkan bagaimana sinyal AM itu nabrak layar depan kaca itu kan dulu TV dulu analog itu kan besar-besar. Karena ada pancaran X-ray ke layar depan dari itu kaca tabung televisi itu. Gitu loh. Sampai bagaimana dia buat warna segala itu. Kalau sekarang matrix bukan pakai ini, jadi bisa dibikin setipis kertas kata orang bilang. Gitu. Layarnya bisa digantung. Itu udah canggihnya sekarang, beda. Jadi membangkitkan gambar itu beda dengan dulu dengan sekarang, analog yang pakai tabung gelas itu dengan yang sekarang yang punya sekeping layar aja itu. Beda sekali. Ya. Makanya kalau TV yang sekarang yang pakai layar itu yang LED itu rusak. Tidak ada orang bisa betulin dalamnya. Itu seperti komputer, jadi mesti beli satu blok. Itu. Jadi layarnya tidak apa-apa, tapi komponen lainnya itu rusak. Itu jualnya blok per blok. Blok apa? Itu mesinnya itu. Jadi ada blok input, blok gambar, dan blok prosesornya di tengah. Jadi ada jualnya, tinggal kita kalau rajin belajar sedikit, kalau rusak TV kita beli aja komponennya di glodok. Jadi komponennya itu tidak satu-satu R atau resistor atau kapasitor, tapi satu blok, satu kotak. Gitu. Jadi lebih gampang. Ya tentu lebih mahal. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nomor 16. Tadi cara pengiriman AM. Sekarang yang 16. Bisa nggak digambarkan? Satu pemancar radio dengan modulasi AM bekerja pada frekuensi carrier 3 MHz. Mempunyai amplitudo 10 volt dan lebar bidang frekuensi audio sekitar 5 kHz dengan amplitudo 7 volt. Gambarkanlah gelombang radio AM tersebut dalam kawasan waktu dan kawasan frekuensi. Nah, gimana itu? Yang kawasan waktu udah itu tadi kan? Udah tahu semua kan? Jadi carrier segala macam itu. Siti Umairah tadi ya yang jawab. Nah, kalau kawasan frekuensi ini sudah saya uraikan belum di kuliah?
Halo? Apa, Pak? Ini yang ini 16A. Gambarkan gelombang radio AM tersebut dalam kawasan waktu dan kawasan frekuensi. Untuk itu sepertinya belum dijelaskan, Pak. Baru yang kawasan waktu aja ya, yang gelombangnya besar-besar itu ya. Ya, betul, Pak. Untuk yang nomor 16 itu belum pernah dijelaskan. Nah, yang A, gambar gelombang radio AM tersebut dalam kawasan waktu sudah. Dan kawasan frekuensinya belum. Iya Pak, Ya. yang frekuensi belum Pak. Jadi kawasan frekuensi itu ya, kamu cari di Google Image, itu digambarin kotak-kotak saja. Ada upper sideband, ada lower sideband, ada tengahnya carrier-nya. Itulah. Ini sedikit beda ya, kawasan frekuensi itu. Kawasan frekuensi itu lihat ujung dari gelombangnya, ujung dari frekuensinya. Jadi berupa kotak-kotak saja gitu. Nah, berapa total bandwidth yang diperlukan oleh pemancar tersebut? Nah, disitulah ngelihatnya. Kalau yang pakai analog yang bergelombang-gelombang itu, kita tidak bisa ngelihatnya. Frekuensinya itu berapa. Baru di kawasan frekuensi ini bisa kita lihat yang terpakainya berapa. Itu sangat tergantung dari sinyal informasinya, bukan carrier-nya. Carrier-nya diam aja, tapi informasinya itu bisa dibuat lebar, bisa dibuat sempit. Ya, misalnya untuk orang berbicara, ya, radio komunikasi suara biasa, itu cukup 5 kHz lebar bandwidth-nya. Jadi upper sideband, lower sideband itu 5 kHz. Ditotalin ya, 5 tambah 5 ya, jadi 10 kHz. Ya. Karena bandwidth orang bicara ini ya, dari suara rendah sampai suara tinggi, bandwidth-nya cukup 5 kHz. Pastinya itu 4 kHz. Tapi kadang-kadang lebih lah, ya, 4 atau 5 kHz. Itu sudah cukup bisa mengenali warna suara. Nah, istilah warna suara itu nada bicara orang atau apa itu? Warna suara itu ya, kita ngenalin. Begitu kamu ngomong halo, oh ini si Siti. Halo lagi, oh Atok gitu. Nggak usah ngeliat orangnya, dari suaranya kita ngenalin, oh itu si Atok gitu loh. Ya. Nah itu yang disebut warna suara. Setiap orang beda-beda, tapi frekuensi yang dipakai itu tetap 5 kHz, tapi sudah bisa ngenalin si A, si B. Nah itu warna suara, itu ngenalin itu. Itu nggak ada apa teorinya itu. Mungkin katanya orang komputer bisa menyandingkan suara asli dengan suara ini, tapi tetap susah, sehingga tidak boleh jadi bukti di pengadilan. Itu warna suara itu. Ngerti maksud warna suara ya? Ngerti, Pak. Nah, Ngerti, jadi Pak. kamu dengar suara halo teman kamu bisa langsung tahu sih itu siapa. Ya kan? Logatnya ya, Pak. Kenapa? Logatnya. Iya, logatnya itu. Itu terbenam dalam suara itu. Dalam gelombang-gelombang itu. Ya, setiap orang lain-lain kan suaranya. Jarang ada yang sama. Nah, itu disebut warna suara. Jadi ngelihatnya di kawasan frekuensi itu tadi ya.
Jadi kalau radio AM dipancarkan, keluarlah frekuensi carrier, frekuensi LSB dan USB. Nah, ada teknik yang disebut single sideband, dipancarkan hanya sebelah LSB lower sideband aja atau USB saja. Gitu. Kalau berapa total bandwidth yang diperlukan oleh pemancar tersebut, nah itu biasanya dari LSB sampai ujung USB. Itu lebarnya berapa. Biasanya LSB 5 kilo, USB 5 kilo, nah totalnya berapa. Itu aja. Jadi total bandwidth yang diperlukan oleh pemancar tersebut dari LSB sampai USB. Alat ukur apa saja yang diperlukan untuk mengamati radio AM tersebut dalam kawasan frekuensi dan kawasan waktu. Udah tahu namanya kan alatnya. Yang kawasan waktu apa? Halo? Ada yang tahu nggak? Osiloskop, Pak. Kadang-kadang kita jarang nyebutnya itu juga ya, susah ya. Osiloskop. Ini kan OSCILLO. Skop belakangnya ya. Itu osiloskop. Nah, kalau kawasan frekuensi, lain lagi alatnya. Ini alatnya lebih kayak osiloskop, tapi lebih ruwet. Makanya dia mahalnya 10 kali lipat. Ini itu namanya apa? Spektrum analyzer. Itu spektrum frekuensi itu LSB, USB, carrier. Itu bisa dilihat pakai itu. Kalau LSB, USB ini tidak bisa dilihat pakai osiloskop. Itu osiloskop cuma ngelihat kawasan waktu. Ya, kalau ngelihat di kawasan frekuensi itu pakai spektrum analyzer. Ya. Saya nggak yakin kalau ITL punya itu. Mahal banget loh. Dulu kita beli itu di atas 100 juta. Sedangkan kalau beli osiloskop palingan belasan juta. Gitu loh, 10 kali lipat harganya. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, kemarin-kemarin ada berapa mahasiswa yang mau ke kampus Grogol, mau lihat-lihat. Sudah jadi belum pergi ke situ? Halo, ada siapa tuh yang mau lihat-lihat? Boleh saja janjian dengan saya, nanti saya tunjuk-tunjukkan. Oke, sampaikan berita itu ke mereka. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, kalau keluyuran sendiri nggak bisa lihat apa-apa. Nanti saya temenin, jangan banyak-banyak. 2-3 orang aja gitu. Gantian. Kalau rame-rame mereka heboh aja, siapa yang datang. Itu loh. Ya. Baik, Pak. Nah, ini soal ini kalian mesti ikutin gambarnya ya. Nanti baru lihat total bandwidth dan sebagainya. Kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini perlu juga ya. Pada pengetesan suatu pemancar radio sangat diperlukan suatu beban yang cocok. Apa itu beban itu? Ini suatu beban yang cocok. Yang cocok apa? Apanya? Dari beban itu. Beban itu berupa resistor. Ya. Yang cocok apa? Masih kan? Saya sudah ceritakan itu kan?
Bebannya itu berupa suara atau frekuensi, bukan, Pak? Bukan. Bebannya itu berupa beban itu disebut beban karena dia mengambil daya kan. Berupa resistor. Resistor besar. Ngerti kan? Di ini sudah saya gambarkan kan di slide. Jadi ada satu resistor ya, yang powernya besar. Ya, resistor itu satuan powernya ada ya. Resistor 0,5 watt, ada 1/4 watt yang kecil-kecil. Ya, ada 0,5 watt. Kan sudah belajar ini. Dasar elektronika kan. Jadi resistor yang warna-warna itu ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar. Ada yang sampai 1 kilowatt. Iya, Ya. Pak, ada. Nah, yang kecil-kecil sih palingan 1/4 watt, 0,5 watt yang kalian pasang di rangkaian elektronik. Ya. Nah, ini yang sesuai dengan wattnya pemancar itu. Kalau pemancarnya 100 watt, dia harus pakai yang 100 watt lebih. Ya, yang powernya yang bisa cek pemancar yang 100 watt. Satuannya watt supaya dia tahan panas. Nah, R-nya berapa? R antena tahu nggak berapa? R beban. Ada tuh tertulis di belakang ini juga apa? Perangkat TV juga ada tertulis berapa ohm gitu. Ingat nggak? Kalau TV 75 ohm. Kalau alat komunikasi 50 ohm. Mesti 50 ohm. Tapi wattnya itu harus sesuai dengan wattnya pemancar. Jangan lebih kecil dari watt pemancar, kebakar dia. Jadi ada resistor 50 ohm 1 kilowatt misalnya. Jadi tahan sampai 1000 watt itu. Itu baru kamu pasangkan di colokan antenanya. Nah, itulah beban palsu. Jadi bukan antena tapi satu resistor yang satuan ohmnya sama dengan satuan ohm dari antena, 50 ohm kalau radio pemancar. Dia 50 ohm bisa 2 kilowatt, 1 kilowatt. Yang jual di pasar-pasar itu ada 100 watt, 200 watt. Gitu. Ya tentu dengan besarnya dia itu harganya juga makin besar juga. Ya, ingat itu. Itu sering dilakukan kalau radio itu misalnya wah kayaknya nggak sampai ke lawan bicara kita. Mungkin radio ini rusak gitu loh. Nah, kita turunkan tidak pakai antena tapi kita pasang penggantinya. Itu tadi resistor 50 watt. Yang besar berapa watt sesuai dengan pemancarnya tadi. Harus dilebihkan wattnya.
untuk pemancar 100 watt misalnya. Nah, belilah itu resistor itu yang tahan. Kalau pemancar 100 watt, ya beli yang 200 watt untuk bebannya itu. Nah, beban itu karena bukan antena, kita cuma nyoba-nyoba, itu disebut beban pura-pura atau dummy. Disebut dummy load. Jadi beban palsu. Ya. Jelas itu, ngerti? Dummy load. Ya. Nah, nanti kita nyalakan pemancar kita di situ pakai beban itu, bukan ke antena lagi. Nah, jadi kita tahu kondisi pemancar kita gimana. Jadi tidak boleh nyalakan pemancar tanpa beban. Ya, rusak dia. Banyak yang nggak tahu kalau beli pemancar tuh harus punya beban ini ya, pura-puranya, dummy load itu. Atau langsung ke antena, boleh juga. Ya. Cuma kalau ke antena kan mancar, jadi kan kamu lagi utak-atik itu masuk ke pemancar, terpancar kemana-mana gitu. Orang lain bisa tahu. Atau frekuensi itu terganggu oleh kalian yang kerja membetulkan pemancar itu. Jadi frekuensi itu tidak terpakai. Jadi, nah itu menurut aturan Kominfo-nya tidak boleh. Bisa di apa ya, kayak sekarang ini kalau ngomong apa di Instagram yang jelek-jelek itu bisa dihukum kan? Oke, jelas ya sudah ya. Ya, Harus Pak. ada beban ya. Itu bebannya dummy load 50 ohm. Jadi untuk pengetesan ya harus ada itu ya. Jadi harus beban yang cocok. Biasanya hampir seluruh perangkat radio pemancar itu 50 ohm. Tinggal wattnya aja disesuaikan kalau beli, dilebihkan daripada watt yang dites. Kalau enggak kebakar. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi bila beban tidak cocok? Artinya antenanya itu tidak cocok. Izin menjawab, Pak. Ya, Gangguan operasional pada sistem telekomunikasi pada radio, Pak. gangguannya. Iya. Ya bisa juga ya, lagi kita ini terganggu hingga kita harus lepaskan dulu dari antena, pasang beban pura-pura itu. Bisa kita utak-atik tidak mengganggu orang. Ya gitu, bisa juga. Bisa kan ngebayangin dari tadinya radio pemancar kita itu tercolok ke antena, supaya tidak mengganggu kita lepasin dari situ ya, tentu dimatikan dulu, baru lepasin, baru pasang ke beban pura-pura itu, dummy load itu. Baru kita nyalakan lagi pemancar kita, baru kita lihat, kita tes salahnya di mana itu, atau modulasinya atau gimana gitu ya. Nah itu. Jadi jangan memperbaiki atau mengotak-atik pemancar dalam keadaan tersambung ke antena. Itu. Ya, itu kira-kira seperti kamu main Instagram, ada kata-kata kotor apa segala macam di situ. Nah, itu kan Kominfo langsung ini, kupingnya berdiri langsung dicatat. Ya, hati-hati. Katanya sekarang bisa isu sehingga masuk pengadilan.
Oke, perlu. Ini kan apa ya? Yang harus diketahui di lapangan kan. Bukan kita main teori-teori lagi ini. Ya, teorinya ada supaya tahu kan ya. Nanti kalau kamu sudah kerja praktek, itu mereka akan pesen-pesen, tidak boleh ini, tidak boleh itu, banyak. Nah ini yang C ini alat ukur apa saja yang diperlukan untuk mengamati radio AM dalam kawasan frekuensi dan kawasan waktu. Yaitu tadi osiloskop sama spektrum analyzer. Ingat-ingat ya dicatat. Nah, pada pengetesan suatu pemancar radio sangat diperlukan suatu beban yang cocok. Apa yang terjadi bila beban tidak cocok? Nah, gimana? Kalau asal saja kamu beli yang bukan 50 ohm kamu pasang di situ, rasanya nggak ada ya alatnya itu. Kalau ada yang bisa bikin, ya, kan ada suka yang bikin-bikin sendiri. Nah, kalau ada yang bisa bikin, apa ini? Tidak boleh kan dipasang. Kalau bebannya tidak cocok, apa yang terjadi coba? Bisa beresiko kebakaran nggak, Pak? Iya, bisa terbakar itu. Mm-mm. Panas ya. Terus Jadi, cedera fisik juga. ya kalau terbakar ya rusak itu semua rangkaian di dalamnya kan. Gitu. Jadi alat apa saja diperlukan untuk mengamati radio AM dalam kawasan frekuensi dan kawasan waktu. Waduh, jarang yang punya alat untuk mengawasi dalam kawasan frekuensi. Terlalu mahal. Biasanya cuma di lab-lab yang punya itu apa alat memantau kawasan frekuensi itu. Banyak kan kawasan waktu. Ya. Kalau di kampus kita ya ada alatnya di Grogol. Ada alatnya, ada ruangannya gitu. Malah ada yang lebih canggih, vector analyzer. Canggih ya, harganya juga canggih. Vector analyzer itu 600 juta tuh. Kalau eh, yang cuma untuk ngamati ini apa frekuensi itu lebih murahan 100 jutaan itu. Tapi nggak banyak perguruan tinggi yang punya sampai 600 juta itu karena harus ada ruangannya khusus. Nah, kita baru baru selesai waktu itu 2018. Nah, untuk mengetahui apakah satu penerima itu memenuhi satu persyaratan tertentu, komponen-komponen apa saja yang harus diperhatikan. Nomor 18 itu ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Penerima loh, bukan pemancar. Nomor 18 itu.
Ya itu tadi harus ada dummy load. Jangan lupa. Kalau untuk menerima itu ya antenanya yang benar ya. Itu. Kemudian 19 ini, nah apa yang dimaksud dengan free space loss? Ya sesuai definisinya free space loss kan. Jarak antara antena pemancar ke antena penerima. Itu ada loss. Jadi gelombang elektromagnetik yang merambat dari pemancar ke penerima itu mengalami loss atau redaman. Nah itu ada rumusnya free space loss itu ya. Apa yang dimaksud dengan link budget? Nah ini sudah pada tahu semua. Yang lalu saya ingat ada yang banyak yang tahu. Ya, kalau budget itu artinya seperti belanja kita kan, istilahnya itu. Oke, siapa yang mau jawab nomor 20? Saya Pak izin jawab. Siapa ini? Siti Umairah. Ah ya, Siti. Ayo Siti. Apa yang dimaksud dengan link budget itu adalah istilah yang digunakan dalam komunikasi radio, Pak, untuk menghitung tingkat daya sinyal yang dibutuhkan agar informasi dapat diterima dengan baik oleh penerima. Itu bukan, Pak? Iya, kurang sedikit. Ulangi coba ulangi. Ya, jadi link budget adalah istilah yang digunakan dalam komunikasi radio untuk menghitung tingkat daya sinyal yang dibutuhkan agar informasi dapat diterima dengan baik oleh penerima. Ya, sampai situ bagus. Ya. Ya betul sekali. Jadi yang kita budgetin itu ada sinyalnya itu ya. Dari mancar sampai nerima. Nerima nggak dia? Nah itu harus dihitung kan. Dihitung tentu ada plus minusnya ya. Nah itu. Kalau sampai di penerima sudah dihitung benar tapi dia tidak terima, ada yang salah, cek gitu ya. Dan seperti menghitung uang aja. Ada yang perlu bagian ini ditambahkan, ada yang perlu bagian ini dikurangkan gitu kan. Kemudian jangan lupa ngitung free space loss-nya. Berapa jauh jaraknya dipasang antara antena pemancar ke antena penerima itu. Ya. Itu. Yang jawab ini Siti, Ismi, cuma itu yang lain kemana? Lihat loh, ada Renggani, ini Atok, Alansa. Mana yang lain? Nanti UTS nggak tahu. UTS mirip-mirip ini. Mesti bisa ya. Sama ya Pak soalnya? Itu sama gimana? Ya samain lah Pak soalnya. Sama itu bocor namanya. Ya ada Iya, yang Pak. sama lah pasti. Samain, Pak. Samain dong Pak. Open book ya Pak. Open book kan Pak? Iya, open book. Ya, oke Pak. Kalau saya sama-samain nanti yang ngajar Pak itu. Berarti soalnya yang di dalam ini aja Pak? Enggak, tambah-tambahan ada sedikit. Oh, oke. Yang pasti sih ini ada juga. Ini kan inti pelajaran kita. Baik. UTS nanti berapa soal Pak? Wah, saya belum pikirkan, mungkin 10 soal Pak. Ya. Yang mudah-mudah ya Pak. Iyalah, yang sudah dipelajari. Oke. Bangunkan teman-teman kamu yang menghilang itu. Kasih tahu nih, ini bahan nih, bilangin ya. Iya Pak.
Hmm. Oh, berarti bedanya itu berarti sama dong Pak soalnya sama yang ini. Mirip bukan sama. Oh sama kan nggak boleh. Nanti Pak Kaprodi turun tangan nanti. Pak Kaprodi itu ini ngeluh ke saya. Ini pelajaran banyak kan nggak ada matematiknya, ya, cuma cerita. Gitu loh. Dia mau ada banyak matematiknya. Saya bilang mahasiswanya nggak akan bisa. Saya bilang kalau ngikut banyak matematiknya. Beda antara pelajaran kita di kampus Grogol dengan yang saya ajarkan di sini. Ini saya dapat pengarahan dari dulu anggota ini nih, pembentuk jurusan ini nih, ITL ini ada jurusan realnya itu. Nah itu salah satu itu teman saya tuh yang bertahun-tahun main di lab di Trisakti. Nah, dia jadi pejabat sekarang kan, jadi yang lalu bukan sekarang. Jadi salah satu direktur di PJKA gitu ya. Nah, suara dia banyak didengar karena dia pengalaman benar itu, tahu. Ya, banyak dosen lain tidak tahu pelajaran ini gitu. Dia sudah pusing nyari, akhirnya ketemu, dia dengar saya pensiun kan, sudah setahun, jadi dia datang ke kampus sana Grogol, dia cari saya. Dia pesan dulu ya, saya mau ke Grogol ya katanya. Nah itu teman saya lama dari mahasiswa. Diajak saya ke sini, tapi dia bilang ngajarnya bukan kayak yang kita dapat dulu katanya. Nah dia kasih petunjuk, harus banyak pakai apa slide-slide. Jadi pakai kayak YouTube gitu loh. Ya, PowerPoint. Gitu. Malah ada tugas-tugas yang mesti pakai kamu nonton ini apa YouTube. Kalau yang lalu-lalu saya penuh itu, sekarang malas saya sama-sama terus. Ya, kalian belajar-belajar sendiri juga loh supaya tambah pengetahuannya. Nanti kalau kerja praktek, oh udah tahu dikit ini, dikit itu. Jadi yang kerja praktek yang apa bos tempat kerja praktek itu senang. Gitu ya. Kan ada kerjasama juga sekarang udah dengan KAI kan. Nah itu kemungkinan kamu lulus dari sini bisa masuk KAI asal hasil ininya bagus. Gitu. Ya, Iya, oke. Pak. Siap, Pak. Kita stop dulu ya. Oke. Itu tadi Pak. nasihat saya. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Ya, Pak. oke. Terima kasih.